Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan dengan sangat serius sekali. Dan saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan analisis lah. Yo, analisis lah, pura-puranya analisis. Apa yang semifinal Piala Dunia 2022. Kemarin kan kita udah bahas Argentina sama Kroasia. Nah, untuk yang sekarang kita bahas Prancis melawan Maroko. Prancis melawan Maroko adalah juara bertahan melawan kuda hitam. Tim kejutan yang benar-benar bikin terkejut semua orang. Maroko itu juga mewakili tuan rumah karena dia berasal dari dunia Arab. Dia juga mewakili Afrika, negara Afrika pertama yang tampil di semifinal. Kalau Asia kan sudah pernah tuh dulu Korea Selatan waktu Piala Dunia 2002. Nah, sekarang giliran Maroko. Kalau Prancis adalah juara bertahan, tim terbaik di turnamen ini 4 tahun lalu, dan salah satu tim yang dengan materi pemain yang materi utama maupun materi cadangan maupun materi yang tidak dibawa itu sama hebatnya. Nah, ini bagaimana nanti saudara-saudara? Nah, ini akan kita bahas di edisi kali ini. Walaupun Prancis ini juara bertahan saudara-saudara, keberhasilan dia sampai ke semifinal itu juga mengejutkan sebenarnya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena begini saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ingat, sewaktu sebelum turnamen itu pemainnya cedera semua, saudara. Di tengah itu si N'Golo Kante sama Paul Pogba injur, sudah lama kan, nggak bisa main. Terus waktu sudah mau berangkat, Kimpembe cedera. Terus sampai di Qatar, waktu latihan, Karim Benzema giliran cedera. Terus pas pertandingan pertama, yang waktu lawan itu pertandingan pertama itu si siapa? Hernandez, Lucas apa Theo ya? Ya itu Hernandez itu cedera. Jadi sebenarnya apa yang bisa mereka sampai sejauh ini sudah prestasi luar biasa, saudara. Les Bleus, Vive les Bleus. itu mereka luar biasa, saudara. Jadi mereka bisa sampai ke sini. Nah, untuk menghadapi Maroko, saudara-saudara, ya tentu saja Prancis ini bisa diunggulkan lah. Ini menurut saya Prancis akan bisa kembali lagi tampil di final untuk berusaha mempertahankan pialanya. Nah, Prancis ini sekarang saudara-saudara tetap aja dia mengandalkan Kylian Mbappe itu udah pasti di sayap itu dia udah itu kecepatannya terus manuvernya itu bagus, itu yang jadi kelebihan dia. Terus Olivier Giroud, terus Antoine Griezmann. Walaupun Antoine Griezmann nggak seperti 4 tahun lalu saudara-saudara, tapi sisa-sisa kehebatan dia tuh masih ada, masih terlihat lah itu. Dan dia kayak mereka bertiga itu, Mbappe, Griezmann sama Olivier Giroud itu udah nyetel banget tuh, itu udah. Dan nanti lawan Maroko itu mereka ini akan menjadi kunci, dan Maroko tuh harus benar-benar, ya Maroko udah pengalaman bermain defensif ya. Kalau waktu lawan Spanyol kan dia defensif, walaupun saya tidak melihat dia parkir bus, tidak, tapi dia main defensif dan disiplin. Pemain dia sangat disiplin untuk menjaga pemain lawan, khususnya di sekitar kotak penalti. Mereka akan membiarkan Maroko ini ya, nanti waktu lawan Prancis, mereka akan membiarkan lini tengah Prancis menguasai lapangan. Itu saya melihatnya seperti itu, dan itu udah pasti. Nah, tetapi nanti ketika masuk ke area penalti, ke dalam
kotak tembak ke dalam wilayah tembak itu. Nah, itu yang yang Prancis akan kesulitan. Dan solusi Prancis adalah dia akan mengandalkan kecepatan Mbappe untuk menarik fullbacknya. Fullbacknya Maroko terkesan sibuk. Ini akan berhasil apa tidak? Nah, itu akan menarik dan saya rasa akan berhasil karena Mbappe ini pemain yang benar-benar ya cepatlah dia, sudah cepat. Terus kemudian Olivier Giroud, saudara-saudara, ini adalah striker yang oportunis. Dia itu bisa dia bisa mencetak gol dalam berbagai macam posisi. Tendangan kalah jengking dia bisa, heading dia bisa, salto dia bisa, pakai dada, pakai apapun bisa dia. Dan dia nggak butuh banyak peluang, saudara-saudara, si Olivier Giroud ini. Itu udah terbukti waktu pertandingan sebelumnya kan lawan Inggris. Cuma diumpan gitu aja udah jadi gol. Waktu sebelumnya juga kan. Wah, itu kuncinya. Nah, selain itu Mbappe sama Griezmann sama siapa? Giroud, satu pemain yang harus yang harus dihati-hati oleh Maroko adalah Aurel Tchouaméni. Nah, Aurel ya, Tchouaméni. Nah, ini sangat mengejutkan. Kenapa saya bilang mengejutkan? Ternyata anak ini mampu menggantikan peran Pogba dan Kante sekaligus. Nah, ini gila ini, saudara-saudara, gila. Ini pemain Real Madrid kan, dari AS Monaco sebelumnya, sekarang di Real Madrid. Ini udah benar-benar dia dipuji karena berhasil menggantikan peran Pogba dan Kante sekaligus. Ini sekaligus loh, saudara-saudara, bukan dia menggantikan Kante saja atau Pogba saja, tidak, dua-duanya, peran keduanya kan. Kalau saudara ingat, Kante itu kan pemain yang brak-bruk, semuanya disikat kan. Nah, sementara Pogba dia kalem, dia box to box midfield yang kalem, bertahan, menyerang, seimbang. Tchouaméni ini mengerjakan kedua-duanya. Dan jangan lupa, Tchouaméni juga punya kemampuan tendangan yang dari luar kotak penalti yang bisa jadi menentukan kemenangan Prancis atas Maroko. Karena dengan cara main Maroko, itu kemungkinan skornya nggak, paling tipis lah, 1 gol atau 2-1 atau ya pokoknya kemungkinan skor-skor kecil lah. Karena ya susah kan, terlalu rapat untuk menjebol, dan itu butuh pemain yang punya kemampuan tendangan dari luar kotak penalti. Pemain-pemain yang mampu memanfaatkan set piece dengan baik, mampu memanfaatkan sekecil peluang. Dan Tchouaméni ini sudah membuktikan waktu lawan Inggris. Nah, kalau sudah saya ingat kan, itu gol pertama ya, itu kan dari tendangan dari luar kotak penalti. Itu saudara keren. Itu kalau nggak ada penaltinya Harry Kane, dia bikin kesalahan terus jadi penalti itu. Nah, itu Tchouaméni bisa jadi pemain yang bintang itu udah. Dan saya rasa itu akan jadi salah satu kunci ketika melawan Maroko nanti. Dan jangan lupa, Maroko itu dia sangat kolektif. Kalau menurut saya sangat kolektif dan cepat, saudara-saudara. Mainnya cepat, taktis, cepat. Dan serangan balik Maroko itu yang berbahaya. Itu harus dihati-hati. Serangan balik Maroko itu harus berbahaya. Dan itu butuh pertahanan yang kayak ya Rafael Varane sama Dayot itu udah Dayot Upamecano. Nah, itu kemungkinan akan jadi, selain tentu saja Hernandez. Theo apa Lucas? Saya bingung antara Theo sama Lucas, kakak adik itu. Itulah Hernandez itu, brother itu. Nah, itu akan jadi salah satu faktor untuk meredam kecepatan pemain-pemain Maroko saat melakukan serangan balik. Dan Maroko juga nanti kedua tim ini akan main dengan gaya yang kurang lebih sama. Mereka akan sering memanfaatkan skenario bola-bola mati. Mereka tidak akan bermain dengan ball possession layaknya Spanyol atau layaknya Argentina. Atau layaknya Kroasia. Mereka akan lebih banyak taktis, permainan taktis dan taktikal. Taktik dan teknis itu yang akan terlihat pada pertandingan nanti, saudara-saudara.
Nah, lalu bagaimana saudara-saudara dengan Maroko supaya bisa mengimbangi atau mengalahkan Prancis? Ya, mereka tetap harus berusaha untuk memperlama waktu, berusaha untuk mendapatkan adu penalti lagi. Itu udah pasti, yang saya lihat akan seperti itu. Tetapi untuk sampai menjadi adu penalti dan kembali lagi berharap keberuntungan dan kemahiran Yasin Bono menangkap bola, itu kan butuh perjuangan selama 90 menit dan 30 menit perpanjang waktu. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, Maroko itu sudah melakukan, saya lihat ya, Maroko sudah melakukan hal yang benar waktu lawan Spanyol maupun waktu melawan Portugal. Mereka disiplin, mereka tidak mengambil inisiatif serangan. Mereka bermain dengan menunggu di area pertahanan sendiri, melakukan pressing di pertahanan sendiri, mencoba merebut bola dari pemain-pemain lawan dan mencoba mencari peluang terjadinya kesalahan. Ya, ini yang dilakukan Maroko waktu pertandingan-pertandingan sebelumnya, dan saya rasa akan digunakan lagi untuk melawan Prancis. Nanti kalau mereka sudah dapat bola itu, maka Maroko akan mengalirkan dengan cepat ke sayap. Yang saya lihat seperti itu. Di situ ada Ziyech sayap. Terus ada satu lagi tuh yang siapa itu, yang fullbacknya itu yang di kiri itu, yang Yahya atas apalah gitu ya. Yahya Ta'ala itu ada itu pemain saya. Itu akan memainkan pola seperti itu. Mereka akan merebut, kemudian mereka akan mengalirkan dengan cepat ke depan dan kemudian akan dilambungkan ke depan. Kebetulan di depan ada si Youssef Elzan, ya siapa itulah pemain Sevilla itu juga punya tandukan bagus saudara-saudara. Bahkan yang waktu golnya lawan Portugal, itu kan dia mampu melompat 2 meter lebih. Itu lompatannya lebih tinggi dari golnya Cristiano Ronaldo. Gol tandukan waktu lawan apalah yang dulu itu pernah. Nah, itu tercatat sebagai gol tandukan dengan lompatan tertinggi di dalam sejarah Piala Dunia. Nah, mereka akan bermain seperti itu, nggak akan beda jauh. Dan cara menghentikannya ya dihentikan sejak dari sayap. Fullback mereka itu harus dihentikan. Jangan sampai fullback mereka, 2 fullback itu akan mengalirkan serangan. Karena ya ini dari formasinya nggak akan beda jauh. Maroko kemungkinan tetap akan menggunakan 4-3-3. Prancis juga sama, 4-3-3 atau turunannya 4-2-3-1. Dan ini akan jadi itu akan perang di sayap akan terlihat mencolok. Jadi Prancis untuk menghentikan Maroko, dia harus menghentikan pemain sayap itu dan sabar. Jangan terpancing emosi. Maroko ini selain disiplin, dia semangatnya bagus saudara-saudara. Jadi benar-benar semangat. Tapi kan begini, di semifinal Piala Dunia dan di final itu kadang ya gimana ya, ini kan penuh tekanan. Justru kemungkinan tekanan mereka akan lebih besar karena kemarin-kemarin mereka nggak diunggulkan. Sekarang mereka jadi lebih tertekan karena seluruh dunia Arab berharap pada mereka. Bukan hanya dunia Arab saudara-saudara, dunia Muslim juga berharap kepada mereka karena mereka dianggap merepresentasikan dunia-dunia itulah. Nah, seperti itu. Jadi itu akan kemungkinan akan beban mereka akan lebih berat. Dan selain itu juga kalau dilihat fisik kan, sepak bola kan nggak selalu bisa Anda bermain fisik selamanya. Apalagi kan Maroko udah sangat capek itu saudara-saudara. Sejak awal udah adu penalti lawan Spanyol itu udah menguras tenaga. Apalagi kemarin walaupun lawan Portugal tidak sampai perpanjangan waktu, tidak sampai adu penalti, tapi kan pemain mereka selalu berlari. Dan kalau sudah perhatikan kedalaman skuad Maroko juga nggak terlalu bagus gitu loh. Jadi pemainnya ya itu aja yang dimainkan. Dan saya rasa faktor fisik ini akan menjadi salah satu faktor penentu pertandingan semifinal kali ini. Bisa jadi Maroko akan loyo, bisa jadi. Tapi bisa juga dia justru akan tambah bersemangat saudara-saudara, karena bagaimanapun ini adalah sejarah untuk pertama kalinya tim dari Afrika mencapai semifinal. Dan kalau melihat apa yang terjadi dengan Korea Selatan waktu tahun 2002, ya kemungkinan sih yang paling
realistis ya kemungkinan Prancis yang akan memenangkan pertandingan ini semifinal. Maroko kemungkinan baru akan tampil di playoff perebutan tempat ketiga. Kemungkinan sih seperti itu, saudara-saudara. Nah, itu tadi saudara-saudara. Kita sudah membahas semifinal antara Maroko dengan Prancis. Setelah kemarin kita bicara Argentina dan Kroasia. Nah, kita udah bicara panjang lebar tentang kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dan bagaimana seharusnya terjadi. Itu versi komentator gadungan, saudara-saudara. Nah, kalau salah, kalau meleset ya wajar, saudara-saudara. Namanya juga kita gadungan. Kalau ada salah ya saya mohon maaf, saudara-saudara. Tapi kalau itu sebuah kebenaran ya benar lah, dianggap aja benar. Namanya juga kita komentator gadungan. Oke, saudara-saudara ya, kita udah bicara panjang lebar. Nah, kalau ada waktu kita sambung lagi di edisi selanjutnya dengan tema-tema yang jauh lebih menarik. Oh ya, nah ya kita akan bahas final nanti saudara-saudara, karena ini kan sudah semifinal. Dan tentu saja tema-tema lain yang akan jauh lebih menarik. Dan oke saudara-saudara, kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan ada di Facebook dan Instagram. Oke saudara-saudara, kalau ada waktu kita sambung kembali di edisi berikutnya. Salam olahraga dan merdeka!